Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman Halim Pamungkas, SPDI. Saya mengajar di SDN Cisayap 2, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video mengajar untuk BPK Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada video mengajar ini saya akan mengangkat materi tentang ketika kehidupan telah berakhir, materi kelas 5. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, mudah semuanya sehat. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita membaca surah pendek. Adria, Akila, Ramadhani, Alisa, Amina, Lata, Jahaz, Sujat, Iswan, Rama, Nalisa, Naisa, Rahman Naumi, Putri Wandari. Oke, berarti ya semua ya. Itu tentang ketika kehidupan berhenti atau hari kiamat. Nah, nanti Bapak akan tampilkan video pembelajaran. Sebelum Bapak tampilkan video pembelajaran, Bapak akan memberikan lembar soal atau lembar kerja untuk kalian. Jadi kalian nanti diisi lembar kerjanya, dan jawabannya itu ada di video pembelajarannya, ya. Nah, di situ ada lembar kerja, dikasih nama aja di atasnya, nama kelas. Nama kalian tulis nama kelas. Di atas tulis namanya, namanya. Ya. Sebelum Bapak lanjut untuk video pembelajarannya, kamu bisa perhatikan, lihat di depan layarnya. Jadi teman-teman
ini adalah kejadian orang yang meninggal. Karena setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun, itu pasti akan mati. Nah, itu jadi ini salah satu contoh di mana kehidupan itu berakhir. Contohnya, ini untuk fase kita, untuk makhluk hidup. Karena setiap makhluk hidup itu pasti akan mati, meninggal. Oke, kita lanjut ya. Kalian bisa isi nanti jawabannya sambil melihat video pembelajarannya. Simak baik-baik. Yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Aku Rizky akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, makna hari akhir. Ketika hari itu terjadi, sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qur'an. Menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan dari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran surat Al-Imran ayat 185. Kiamat, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya nggak? Masih mengerti nggak? Tidak. Yang kencang suaranya. Kita berdiri, nggak apa-apa sambil berdiri. Adakah kehidupan setelah hari akhir? Adakah kehidupan setelah hari akhir? Oke, kita simpan ya. Yang pertama, ada yang menanyakan dulunya. Apakah ada kehidupan setelah hari akhir? Ada lagi nggak? Nanya? Coba, nanya. Apa hikmah dari hikmah percaya
akhir gitu, beriman kepada hari akhir gitu. Oh ya, tuh. Dua pertanyaan Bapak jawab nih, ya. Bapak lempar pertanyaan ke kamu. Ada yang tahu nggak? Apakah ada nggak kehidupan setelah hari akhir? Jawab. Dan bisa jawab nggak? Apakah ada kehidupan setelah hari akhir dan apa hikmah kita percaya ini atau mengimani hari akhir, hari kiamat? Ada. Nah, di sini kita akan menjawabnya juga melalui salah satu chat. Jadi kita di sini juga selain belajar materi hari kita juga akan Bapak juga akan memberi sedikit cara untuk menggunakan teknologi. Nah, dari jawaban kamu nih, dari materi ini, dari materi yang kita bahas nih. Nah, tadi pertanyaan pertama, apakah ada kehidupan setelah hari akhir? Yang kedua, apa hikmah meyakini hari akhir? Kita menggunakan teknologi. Nah, salah satu itu AI. Nah, ada yang tahu AI? Nah, satu AI, artificial intelligence atau intelijensi buatan, kepintaran buatan. Jadi kita bisa menanyakan hal apapun. Tapi ini fungsinya, teknologi ini fungsinya untuk membantu, ya, bukan menggantikan. Sudah ada AI, nggak usah nanya ke guru, nggak usah melihat ke buku, ya. Tapi ini hanya menggantikan atau menambahkan pengetahuan. Jadi tetap sumber pengetahuan itu dari yang pertama itu guru, buku. Ini kita pakai salah satu teknologi namanya ChatGPT. Ini adalah satu teknologi AI, ya. Contoh, nah, kita tanya yang dari pertanyaan teman kamu. Apakah ada kehidupan setelah hari kiamat? Ya. Ya. Kita tinggal enter. Nah, jadi ini adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk belajar. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali. Berarti ada kehidupan setelah hari kiamat. Jadi semua makhluk dimatikan lalu dihidupkan kembali. Semuanya dari zaman Nabi Adam, dari awal pertama ada manusia, dari pertama ada hewan, dari pertama ada itu pertanyaan pertama. Lanjutnya, yang pertanyaan kedua, ini apa tadi? Apa hikmah dari meyakini hari akhir? Ya, ini salah satu penggunaan. Jadi kalau kamu punya tugas, kalau nanti punya tugas dalam mata pelajaran apapun, nah, tuh, ini bisa Pak di handphone bisa. Nah, di handphone pun bisa. Sudah semua diisi lembar kerjanya? Sudah diisi semua? Sudah. Nanti Bapak minta nanti dikumpulkan nanti setelah pelajaran melahirkan. Terus untuk selanjutnya sebagai refleksi, apakah kamu sudah memahami materi yang Bapak berikan untuk hari ini? Itu materi hari-hari tentang kehidupan yang ketiga, kehidupan telah berakhir. Nah, kita punya game nih, Bapak punya game nih. Ada gamenya nanti itu pakai seperti putaran permainan. Nanti berarti kamu menjawab pertanyaan, ya, sesuai dengan nanti ada putaran itu. Berarti pertanyaannya kemana? Ya, pertanyaannya apa? Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke.
absen aja nih. Kalau panggil. Ya. Perwakilan satu orang deh, satu baris. Maju. Sit. Itu. Ayo siapa? Apa? Laki dua, perempuan dua sini. Di sebelah sini. Panggil. Sit. Kita tulisan nih. Ya. Nanti kamu putar ininya ya. Oke, putar. Nah, malaikat yang bertugas meniup sangkakala, malaikat ya, nah, program. Betul ya? Nah, percaya kepada hari akhir itu rukun iman yang kelima. Mudah-mudahan pertanyaannya yang susah. Ya masih bisa. Contoh kiamat kubro atau contoh kiamat besar. Contohnya keluarnya Dajjal, terus turunnya Imam Mahdi, terus turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, oke, benar. Nah, itu satu beberapa contoh, ada lagi seperti kuatnya Ya'juj dan Ma'juj, termasuk tanda-tanda ciri-ciri kiamat kubro atau kiamat besar. Terus runtuhnya Ka'bah, terus matahari terbit dari sebelah barat. Terus keluarnya kabut hitam atau dukun. Nah, itu tanda-tanda atau contoh-contoh kiamat kubro. Kalau kasih semangat tuh. Nah, contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Terus gempa bumi. Nah, bukan. Contoh kiamat sugro itu tadi adanya yang meninggal, gempa bumi, bencana alam, longsor, tsunami, ya, kebakaran. Nah itu adalah contoh-contoh kiamat kecil. Jadi salah satu untuk mencegah datangnya hari kiamat lebih cepat itu salah satunya adalah dengan selama masih ada yang sholat, selama masih ada yang azan di masjid, selama masjid masih ramai, walaupun cuma 1-2 atau ramai, tapi selama masih ada yang sholat di masjid itu kiamat ditunda, hari akhir ditunda. Nah, ada pertanyaan lagi untuk materi ini? Ya, udah Bapak rasa kalian semuanya sudah mengerti tentang pembahasan atau materi ketika hari berakhir, ketika kehidupan telah berakhir atau hari kiamat. Jadi sekedar Bapak ulas lagi, hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan atau alam semesta. Dan kita harus meyakininya karena hari-hari itu terdapat di dalam rukun iman yang kelima. Nah, hari atau hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Ada kiamat kecil atau kiamat sugro dan ada kiamat besar atau kiamat kubro. Kalau kiamat kecil Bapak rasa contohnya tanda-tandanya sudah banyak. Ya, meninggal sudah banyak, musibah, bencana alam semuanya sudah banyak. Nah, kita tinggal dulu nih untuk kata-kata besarnya, mudah-mudahan tidak sekarang ya, mudah-mudahan masih lama nanti ya. Nah, itu apa hikmah dari kita meyakini hari-hari ini, materi ini adalah agar kita, yang utama itu agar kita
memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, karena kita hidup hanya sementara di dunia. Ya, karena dunia pasti akan berakhir. Kehidupan di dunia akan berakhir, akan selesai, ada batas. Tapi yang tidak ada batasnya adalah kehidupan akhirat. Makanya kita cari bekal. Jadi mana tujuannya adalah kita mencari bekal yang baik, bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti di akhirat. Tadi siapa malaikat yang menciptakan kalah? Malaikat Israfil. Tolong satu orang mengumpulkan soalnya. Ya, kumpulin soalnya. Kita akan mengumpulkan. Nah, untuk yang di belakangnya soalnya kan ada tuh bacaannya itu di checklist aja. Nah, jangan lupa nama dan kelasnya. Tulis, jangan lupa tulis nama dan kelas. Nah, untuk yang lain silahkan dibereskan bukunya, dirapikan bukunya. Rapikan, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, gimana pembelajaran hari? Senang? Mudah-mudahan selain menyenangkan juga bisa menambah ilmu kalian, terutama dalam meyakini hari akhir. Ya, karena kita wajib meyakini hari akhir. Sebagai masyarakat kita wajib mengalami hari akhir sebagai kita acuan kita untuk melakukan perbuatan baik, melakukan ibadah yang lebih banyak lagi, lebih giat lagi untuk melakukan ibadah. Ya, karena kalau kita meyakini hari akhir, berarti dunia pasti berakhir. Kita nggak selamanya, justru selamanya di nanti di akhirat. Bapak ini, mari kita hari pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kita kalian sehat selalu, bisa terus masuk ke sekolah mengikuti pembelajaran. Dan terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan hari ini memberikan hikmah dan memberikan ilmu untuk kalian semua. Dari boleh pimpin Pak. Siap. Dimulai.